Jenis pesawat sederhana yang akan kita bahas kali ini adalah katrol dan bidang miring. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Jenis-jenis katrol: 1. Katrol tunggal tetap, 2. Katrol bergerak atau katrol bebas, 3. Katrol majemuk atau katrol berganda. Perhatikan percobaan katrol tunggal tetap berikut. Sebuah benda diukur dengan neraca pegas memiliki berat 0,5 Newton. Kemudian benda diikatkan pada tali dan dipasang pada sebuah katrol yang tetap atau tidak bergerak. Gaya tarik pada tali diukur dengan menggunakan neraca pegas menunjukkan nilai F sama dengan 0,5 Newton. Berarti W sama dengan F, sama-sama 0,5 Newton. Kita amati percobaan katrol tunggal bergerak atau katrol bebas berikut. Sebuah benda yang diikatkan pada katrol kemudian diukur dengan neraca pegas menunjukkan nilai W sama dengan 0,7 Newton. Benda kemudian ditarik ke atas bersama katrol yang bergerak pada seutas tali yang terikat. Nilai F atau gaya tarik pada neraca pegas menunjukkan angka F sama dengan 0,35 Newton. Ternyata nilai F sama dengan setengah kali nilai W. Mari kita amati percobaan katrol majemuk atau katrol berganda berikut. Berat benda dan katrol yang kita gunakan masih sama, 0,7 Newton. Benda ditarik menggunakan dua katrol dengan dua tali yang menahan beban. Nilai gaya tarik yang terukur pada neraca pegas menunjukkan nilai F sama dengan 0,35 Newton. Artinya gaya tariknya sebesar setengah kali berat beban. Selanjutnya perhatikan percobaan katrol majemuk dengan 3 katrol. Beban terikat pada katrol dengan berat yang sama 0,7 Newton. Terikat pada 3 tali yang menahan beban. Untuk menarik berat beban 0,7 Newton dengan menggunakan 3 katrol, ternyata hanya diperlukan gaya tarik sebesar 0,22 Newton. Artinya F yang diperlukan sebesar 1/3 kali berat bebannya. Dari percobaan beberapa jenis katrol tersebut dapat disimpulkan pada katrol tunggal tetap untuk mengangkat berat beban 0,5 Newton diperlukan gaya yang sama, yaitu 0,5 Newton. Artinya W sama dengan F. Keuntungan mekanik katrol sama dengan pesawat sederhana yang lain, Km sama dengan W per F. Maka Km sama dengan 0,5 Newton bagi 0,5 Newton sama dengan 1. Untuk katrol tunggal tetap, Km-nya sama dengan 1. Pada katrol tunggal bergerak atau katrol bebas,
Untuk mengangkat beban sebesar 0,7 Newton, diperlukan gaya sebesar 0,35 Newton. Maka F sama dengan setengah nilai W-nya, atau W sama dengan 2 kali nilai F-nya. Km sama dengan W per F. Km sama dengan 0,7 Newton dibagi 0,35 Newton. Maka Km sama dengan 2. Pada katrol majemuk atau katrol berganda, jika kita menggunakan 2 katrol dengan 2 tali yang menahan beban, maka dengan berat beban 0,7 Newton diperlukan gaya 0,35 Newton. Artinya F sama dengan setengah W atau W sama dengan 2F. Km sama dengan W per F, maka Km sama dengan 0,7 Newton dibagi 0,35 Newton. Km sama dengan 2, artinya sama dengan jumlah tali yang menahan beban. Pada katrol majemuk atau katrol berganda, jika menggunakan 3 buah katrol atau beban ditahan oleh 3 buah tali, maka ketika berat beban yang diangkat 0,7 Newton diperlukan gaya 0,22 Newton. Artinya F sama dengan sepertiga W atau W sama dengan 3 kali F. Nilai Km sama dengan W per F sama dengan 0,7 Newton dibagi 0,22 Newton. Km sama dengan 3. Km sama dengan jumlah tali penahannya. Selanjutnya jenis pesawat sederhana yang lain yaitu bidang miring. Bidang miring kita temui pada benda-benda seperti pisau, kampak, paku, tangga, obeng, papan untuk menaikkan beban, dan lain sebagainya. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut dengan salah satu ujungnya lebih tinggi dari ujung yang lain. Bidang miring sering digunakan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Kita amati percobaan bidang miring berikut. Ukur berat beban yang akan digunakan berupa mobil-mobilan dan peniti supaya beratnya pas sebesar 0,8 Newton. Panjang bidang miring yang digunakan yaitu 50 cm. Tinggi bidang 15 cm. Benda ditarik menggunakan pegas melewati bidang miring dan neraca pegas menunjukkan angka sebesar 0,24 Newton. Percobaan kedua, tinggi bidang miring diubah menjadi 7,5 cm. Beban ditarik kembali, maka gaya yang diperlukan untuk menarik beban sebesar 0,12 Newton. Tinggi bidang diubah lagi menjadi 5 cm. Beban ditarik kembali dan gaya pegas menunjukkan angka 0,08 Newton. Untuk menyimpulkan percobaan, maka data-data hasil percobaan tadi
kita masukkan ke dalam tabel hasil percobaan. Dari ketiga percobaan yang dibedakan adalah ketinggian bidang, yaitu dari 15 diturunkan jadi 7,5 kemudian menjadi 5 cm dengan panjang bidang sama dan berat beban sama. Diperoleh hasil F atau gaya tarik yang berbeda. Pada percobaan 1 gaya tariknya 0,24, percobaan 2 0,12 dan percobaan ketiga 0,08. Selanjutnya dihitung nilai S per H dan W per F. Ternyata diperoleh hasil S per H sama dengan W per F. Maka berlakulah persamaan bidang miring, yaitu W per F sama dengan S per H. Dengan keterangan S adalah panjang bidang miring dengan satuan meter, H adalah tinggi bidang miring dengan satuan meter, W adalah berat benda atau beban dengan satuan Newton, dan F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton. Keuntungan mekaniknya sama dengan W per F atau sama dengan S per H, karena kedua-duanya bernilai sama.